Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat yang hadir di Masjid Pusdai Bandung dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kita insyaallah ta'ala akan membahas satu buah kitab yang ditulis oleh Dr. Umar bin Abdullah bin Muhammad Al-Muqbil dengan judul Min Mawa'idh. Judul awalnya adalah Min Mawa'idhis Sahabah, yaitu diantara wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, atau bisa kita katakan wasiat dari para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam kitab tersebut itu dihadirkan sahabat-sahabat besar, ya, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya. Namun kemudian mengapa saya memilih wejangan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Maka ini pun juga didasari pada perkataan penulis, ya. Kata beliau bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini, ya, termasuk di antara sahabat-sahabat yang wafatnya belakangan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, sehingga otomatis beliau menyaksikan banyak kejadian-kejadian yang tidak saja, ya, beliau dapatkan bersama Rasulullah SAW, tapi juga apa yang dia dapatkan bersama tiga sahabat utama Nabi SAW yang telah mendahului beliau, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sehingga kata penulis, apabila disebutkan mutiara-mutiara nasihat para sahabat, maka sesungguhnya mutiara-mutiara nasihat Amirul Mukminin Abul Hasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memiliki keistimewaan tersendiri, karena memang para khulafa rasyidin yang lainnya itu lebih dahulu wafatnya. Maka dengan alasan inilah kita bisa membicarakan lebih banyak mutiara-mutiara nasihat dari Ali bin Abi Thalib. Namun melihat terbatasnya waktu yang kita miliki, tentu wejangan dari Ali bin Abi Thalib tersebut kita tidak hadirkan semua, tapi kita akan nukilkan 4 saja, ya, disesuaikan dengan ketersediaan waktu yang kita miliki. Mudah-mudahan itu juga bisa kita selesaikan di waktu yang tersedia.
Ya. Namun sebelumnya penulis memberikan selayang pandang tentang Ali bin Abi Thalib, walaupun beliau tidak memperdalam, ya, artinya selayang pandang beliau tidak memperdalam tentang, ya, biografinya Ali bin Abi Thalib. Tapi beliau menjelaskan selayang pandangnya berupa kata beliau, dia adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, Abu Thalib jelas adalah bapak beliau, dan Abu Thalib adalah termasuk keturunan Abdul Manaf bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, jadi Abdul Muttalib, Abu Thalib, kalau kita lihat urutannya, Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya, Al-Quraisy Al-Hashimi, Amirul Mukminin. Beliau berkunyah Abul Hasan. Beliau punya dua anak laki-laki, ada Hasan, ada Husain. Tapi dilakopkan Abu Hasan dengan merujuk bahwa Hasan ini adalah anak laki-lakinya yang paling tua. Ya, jadi bila kita punya anak laki-laki beberapa orang, kita ingin berkunyah, maka ambil kunyahnya dengan anak laki-laki yang paling tua. Maka beliau adalah Abu Hasan Ali bin Abi Thalib. Dia adalah dari kalangan pemuda yang pertama kali masuk Islam. Jelas kita ketahui beliau adalah Khalifah Rasyidin yang keempat, satu di antara 10 sahabat yang memberikan kabar gembira masuk surga. Beliau adalah sepupunya Nabi Muhammad SAW sekaligus menantu beliau. Salah seorang pahlawan yang gagah perkasa, termasuk orator ulung, dan juga orang yang fakar dalam bab pengadilan, bab qadha. Bendera perang pernah berada di tangannya dalam beberapa peperangan, memegang jabatan khalifah setelah wafatnya Utsman, dan banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, membacakan Al-Quran di hadapan Nabi SAW, dan Nabi pun membacakan Al-Quran kepada Ali bin Abi Thalib secara langsung. Ya, manaqibnya sangat banyak. Wafat sebagai seorang syahid pada tahun 40 Hijriah, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi secara sembunyi dalam sebuah konspirasi pada tanggal 17 Ramadan. Dia adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mencintainya adalah iman, membencinya adalah kemunafikan. Dia adalah laki-laki yang Allah mencintainya, demikian juga Rasul mencintainya, ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dia adalah seorang menantu yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, ya, pemuda yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan termasuk orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Memiliki ilmu yang banyak, dipilih oleh Nabi SAW untuk memegang tugas-tugas penting, ya, termasuk Rasulullah SAW mengutus beliau ke Yaman sebagai hakim di negeri Yaman. Sehingga beberapa sahabat yang lain memuji keutamaan Ali bin Abi Thalib. Di antaranya Sa'id bin Musayyib berkata, tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang pernah berkata, coba tanyakan apapun yang ingin kau tanyakan kepadaku. Gak ada sahabat yang berani seperti itu, kecuali hanya satu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya. Bahkan Umar bin Khattab, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari permasalahan rumit yang tidak ada, ya, yang tidak ada Abu Hasannya, dan pengertian bahwasanya hampir permasalahan yang rumit itu bisa dipecahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kefakihan Ali bin Abi Thalib dan keunggulannya dalam buat fatwa ini juga disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, apabila sampai suatu berita kepada kami yang itu telah dibicarakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, misalnya berupa fatwa atau ketetapan hukum, dan beritanya benar, niscaya kami tidak akan melewatkannya
atau menanyakannya lagi kepada yang lain. Saking apa? Saking mereka percaya bahwa fatwa yang dilontarkan oleh Ali itu fatwa pasti yang paling jitu. Ya, fatwa yang paling jitu. Dalam riwayat Bukhari dari Sa'ad bin Mu'ad bahwasanya Rasulullah SAW berangkat ke Tabuk dan mengangkat Ali radhiyallahu anhu sebagai pejabat sementara. Maka Ali sedikit tidak setuju. Ia berkata kepada Rasulullah, apakah engkau meninggalkan aku untuk menjaga anak-anak dan wanita? Maksudnya, kenapa aku tidak ikut berperang bersamamu? Maka Nabi SAW bersabda, ala tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa ila annu lan nabiyya ba'di. Apakah engkau tidak senang bahwa engkau dengan diriku itu seperti kedudukan Harun dan Musa alaihissalam? Hanya saja tidak ada lagi nabi setelahku. Kan kita lihat dalam Al-Quran Allah menceritakan bagaimana Nabi Musa itu mempercayakan Harun, ya adiknya Nabi Musa, ya untuk menjaga Bani Israel di saat Harun ya dipanggil, di saat Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ya 9 wasiat dari Allah, 9 wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mempersamakan kedudukan Ali terhadap beliau seperti kedudukan Harun kepada Nabi Musa. Hanya saja Harun mah Nabi, Ali tidak. Karena kata Nabi, tidak ada lagi Nabi setelahku. Artinya andaikan boleh ada Nabi setelahku mungkin. Rasulullah SAW mungkin akan minta kepada Allah agar Ali dijadikan Nabi. Ya, seperti itu. Tapi Nabi tidak ada lagi setelah beliau SAW. Dialah Ali radhiyallahu anhu, salah seorang yang mendapatkan wasiat Nabi SAW tentang ahli bait. Kata Nabi, aku ingatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ahli baitku, maksudnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi artinya bagaimana kedudukan Ali di sisi Rasulullah SAW, bagaimana kedudukan Ali radhiyallahu dalam agama Islam, dan bagaimana ya pesona Ali di hadapan para sahabat Rasulullah SAW itu demikian luar biasa. Karena alasan inilah kita akan membicarakan beberapa mutiara nasihat atau wasiat Ali bin Abi Thalib, dan nasihat ini kita bagi menjadi 4 nasihat, 4 wasiat. Pertama berkaitan dengan ilmu, yang kedua berkaitan dengan dakwah, yang ketiga berkaitan dengan sabar, yang keempat berkaitan dengan syukur. Tentang yang pertama, tentang ilmu. Ini termasuk nasihat Ali yang sangat terkenal kepada ya seorang tabi'in bernama Kumail bin Ziyad An-Nakhai. Namanya Kumail bin Ziyad An-Nakhai. Ya, Kumail bin Ziyad An-Nakhai. Ini disebutkan dalam tarikh ya Ad-Dimashq. Juga Ibnu Asakir, Ibnu Abar dalam Jami' Bainal Ilmi wa Fadlihi. Ini adalah hadis yang masyhur menurut para ulama sehingga tidak membutuhkan adanya sanad karena saking masyhurnya. Ali berkata kepada Kumail, ini ada berapa poin kata Ali nasihat kepada Kumail. Ya Kumail ibnu Ziyad, hadal qulub aw'iyatun fa khairuha aw'aha fahfad ala ma'qulak. Wahai Kumail bin Ziyad, sesungguhnya hati ini itu seperti bejana, dan sebaik-baik hati itu adalah dia yang memperhatikan apa yang harus dia isi. Ya, maka jagalah olehmu, perhatikan olehmu
terhadap apa yang aku akan sampaikan kepada dirimu. Maka Ali melanjutkan, an-nasus salasatun, manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, fa'alimun rabbani, itu seorang alim rabbani. Kalau disebutkan alim rabbani itu adalah sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika mensifati apa disebut dengan rabbani itu adalah yaitu orang yang berilmu kemudian mengamalkannya, kemudian menyampaikan, mendakwakannya, dan bersabar atas gangguan-gangguan yang ada di dalamnya. Sehingga otomatis dikatakan alim rabbani adalah orang yang memang memiliki ilmu, yang dia juga mengamalkan ilmunya, menyampaikan ilmu dan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang ada di dalamnya. Ini yang pertama, manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama alim rabbani. Yang kedua adalah muallimun ala sabili najatin. Muta'allim artinya orang yang mencari ilmu, orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Artinya bisa jadi ada orang yang mempelajari ilmu ternyata ilmunya keliru. Atau ilmunya benar tapi tidak menghantarkannya kepada amal soleh yang Allah terima. Yang ketiga, hamajun ra'aun adba'u kullin na'iqin ma kulli rihin yamilun lam yastadinu binuri ilmi wa lam yalju ila ruknin wasiqin. Yang ketiga adalah orang yang tidak berilmu, yang mengikuti setiap hembusan angin, kemana angin itu ya bertiup, lam yastadinu binuril ilmi, dan tidak mendapatkan kecelakaan cahaya ilmu, walam yalju ila ruknin wasikin, dan tidak kembali kepada pondasi yang kokoh. Ya, jadi orang yang tidak berilmu itu ciri-cirinya setiap tindakannya itu bagaimana apa yang dia inginkan udah ikut aja. Pokoknya gimana saya mau berjalan aja. Dia tidak melihat ini maslahat mudarat atau tidak. Ya. Ali melanjutkan nasihatnya kepada Kumail bin Ziyad. Ya, masuk kepada masih tentang ilmu. Ya, Ali pindah kepada bagaimana tingginya kedudukan ilmu dan harta. Tingginya ilmu dan harta. Kembali Ali berkata, ya Kumail. Kumail ya, jangan bacanya ya Kumal ya. Ya Kumail. Kumail bin apa tadi? Bin Ziyad An-Nakhai. Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Dengan beberapa sebab. Nah, beliau sebab Ali bin Abi Thalib sebutkan alasannya mengapa ilmu lebih baik daripada harta. Dan ingat kalau dimasukkan ilmu oleh Ali berarti ilmu din ya, ilmu agama ya. Karena nggak mungkin sahabat-sahabat Nabi termasuk Nabi SAW ketika menjelaskan ilmu dan keutamaannya itu bukan ilmu agama, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti setiap lafaz ilmu ya yang ada dalam ayat, dalam hadis, termasuk ucapan para sahabat ketika menyebutkan lafaz ilmu dan keutamaannya pasti ilmu syar'i, itu pasti. Ilmu yang lain mengikuti mendapatkan utama, gimana ilmu itu mendukung ilmu agama, baru ke bawah-bawah ke keutamaannya. Ilmu itu lebih baik dari harta dengan beberapa sebab. Yang pertama kata Ali, al-ilmu yahrisuka wa anta tahrisul mal. Namanya ilmu itu akan menjaga dirimu. Ya.
Sedangkan harta, engkau yang menjaga hartamu. Karena seorang ketika dia ilmunya nambah, masuk WC, baca doa masuk WC. Ya, mempelajari adab-adab ketika dalam WC ngapain aja. Keluar dari WC demikian, masuk pasar, dia hafal doa masuk pasar dan mempelajari adab-adab ketika ada di pasar. Ya, ketika dia akan berbisnis, ya, ketika dia memiliki ilmu, dia tahu mana riba, mana tidak riba. Sampai-sampai Umar itu melarang setiap orang yang ketika akan bisnis masuk pasar, tidak boleh masuk pasar sampai dia belajar dulu tentang, sampai dia bisa memisahkan ilmu mana nih riba dan tidak. Ada sebagian orang kan enggak, bisnis mah jalan helawe, riba ente nama mangkewe gitu. Enggak. Tapi kemudian ketika dia belajar ilmu, dia mulai paham nih batasan-batasan mana yang haram, mana yang tidak. Maka ilmu akan menjaga orang ini dari melakukan praktek-praktek ribawi, usul-usul kedoliman, usul ghoror dan seterusnya. Begitu juga ketika dia akan menikah. Orang yang memiliki ilmu, maka ketika dia berbicara atau ingin menikah, pasti dia cari ciri-ciri calon jodohnya yang soleh dan soleha atau yang soleha. Ya, datang kepada dirinya hadis Nabi SAW, al-mar'atu tunkahul mar'atu li arba, dinikahi wanita itu karena 4 perkara. Ya, yang pertama 5 liha, karena hartanya. Nikahnya masa ada seorang laki-laki nikah seorang wanita karena mungkin kaya. Ya, nikahnya sah. Artinya Rasul menyebutkan umumnya perempuan itu dinikah seorang pria umumnya karena melihat harta. Yang kedua lijamaliha, karena melihat kecantikannya. Normal tidak kalau melihat kecantikan? Normal. Sah nggak nikahnya karena memilih yang cantik? Sah. Ya, menikah yang tidak cantik juga sah juga nikahnya. Enggak karena enggak sah. Kunaon pakoa da gopet awatna, ente tetap sah. Yang ketiga lihasabiha, karena melihat keturunannya. Kan ada ya seorang laki-laki memilih seorang wanita, oh ini keturunan darah biru. Ya, keturunan ningrat, priai. Ya. Ini dan itu pokoknya. Dinikahi sah. Yang keempat ya walidiniha, karena melihat agamanya. Ya, melihat akhlaknya, kesolehannya. Kalau perempuan berarti melihat kesolihahannya, melihat akhlaknya. Jadi jangan hanya sekedar melihat PD akhwat itu karena rajin ngaji, karena rajin sholat, sudah pakai jilbab, itu sudah solihah namanya. Itu agama udah bagus, tapi lihat akhlak. Tanya sana tajih akhlakna kumaha. Cari kabar tentang teman-temannya, siapa teman-temannya gitu kan. Karena ada loh akhwat yang pakai cadar ya, tapi senangnya ke warung kopi, nongkrong nangkring, sebagian ngerokok. Ada loh. Ada itu. Pulang ngaji ke warung kopi, nongkrong sama teman, ngerokok. Dicadar itu. Tapi ini mungkin cadar yang akhwat yang bermasalah. Oknum ini ya, tidak bisa kita sakopet daun yang bercadar pas nukar riu. Tapi ada. Ya, sholatnya mungkin rajin. Nutup auratnya udah bagus, tapi akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk. Maka cari calon istri yang agamanya bagus, akhlaknya baik. Ya. Kata Nabi, "Fadfar bidzatid din taribat yadak." Cari yang agamanya bagus, akhlaknya baik, maka engkau pasti beruntung. Maka banyak terjadi perceraian padahal istrinya super cantik, suaminya tidak kalah ganteng. Bukan tidak kalah cantik ya.
Tidak kalah ganteng. Cerai. Tas. Karena apa? Karena ketika menikah yang dicari cantiknya, setelah menikah cantiknya kan menurun tuh. Ternyata rumput tetangga lebih hijau. Pada tetangganya teh rumput dah. Gitu. Tapi lebih menarik dirinya. Dibanding-bandingkan kalau laki-laki yang lain kok melihat istrinya udah cantik, tapi kok kenapa dia lebih tertarik kepada wanita yang lain? Padahal kok si kecantikan jauh. Ternyata dalam pandangan sang suami kecantikannya sudah memudar. Sudah memudar. Kalau sudah berkeluarga itu pasti cantik di awal, kepudaran itu akan menurun. Kapan dia akan naik tetap lestari? Kalau ada bagian lain selain fisiknya. Yaitu apa? Agama. Begitu juga ada orang yang menikah seorang wanita karena hartanya. Hartanya kan lama-lama habis. Gitu. Atau kadang hartanya barangkali membuat si suaminya nggak pede gitu kan. Akhirnya cerai juga. Atau mungkin perebutan harta. Karena ada tuh istilah namanya harta gono gini kan. Ya, artinya ini harta lo di sono, ini harta gua di sini gitu, gono gini gitu kan. Berantem. Cerai. Karena babnya harta, masuknya dari pintu harta. Ya, jalan ketemunya nggak dapet. Kalau pandangannya yang menjadi hakimnya harta di awal. Yang ketiga karena keturunan. Ya, karena keturunan berarti turun ke berapa nih? Turun ke 7. Ketika turun ke 6-nya terlibat gitu kan. Kacau. Gitu. Sangat mungkin. Tapi bagaimana kecantikan menjadi indah, harta menjadi barokah, keturunan memberikan kemuliaan ketika agama menjadi dasar double keluarga. Ya, ketika agama menjadi dasar dalam keluarga, lihatlah seseorang yang memiliki ilmu agama, maka ilmu akan menjaganya, termasuk ketika dia berkeluarga, ilmu akan menjaganya. Orang berilmu tentang pendidikan anak, maka pendidikan anak didasari dengan pendekatan ilmu syariat agama. Dia ingat Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka pendekatan anaknya pendekatan syar'i. Dia tidak terlalu peduli dengan sekolah-sekolah favorit yang mahal, tapi ternyata nilai-nilai agama minim bagi dia. Semahal apapun sekolah ini, kalau nilai agamanya minim, nilai-nilai sunnahnya rendah, dia tidak akan pilih. Saya tidak sedang promosi sekolah ya, bukan. Gitu. Tapi ilmu menjaga seseorang itu termasuk memilih pendidikan anaknya. Ya, tapi lihat. Ya. Artinya ilmu ini akan menjaga harta seseorang. Dan dia mencari harta, termasuk ketika dia memiliki harta, dia tahu hartanya harus banyak dia sedekahkan. Ya, karena harta yang dia sedekahkan akan menjadi harta yang menemaninya sampai hari kiamat. Tapi berbeda dengan harta, maka manusialah yang menjaga harta bila dia kurang ilmu. Ya, saya ingat dulu waktu ada musim-musim rame-ramenya pertama kali heboh likuidasi bank. Waktu ramenya Bank Senturi itu. Kan ada likuidasi bank itu. Saya waktu itu sempat ada di Jakarta. Waktu itu lagi cari maisha, waktu itu dekat nama seorang syekh dari Timur Tengah. Itu dia menyimpan sekian investasinya di bank yang sedang masuk daftar likuidasi. Itu sampai kita dampingi dekat teller bank itu, dia dekati, cepat kembalikan uang saya mau keluar. Kalau enggak kamu saya tembak, sampai segitunya itu. Saya panik karena uangnya masuknya udah banyak. Gitu. Dia betul-betul kepikiran. Harta saya kalau aman, mending saya simpan di bank. Nggak aman juga. Bank likuidasi bingung. Simpan aja di rumah, di dalam brankas. Dicari brankas yang tebal, yang tebalnya 1 meter. Begitu mau tidur, nggak tenang.
Pintunya digebok dengan 10 gembok. Udah dikasih gembok, gak tenang juga. Kasih kalau kita ada istilah namanya dikasih surikiti gitu. Gak tenang juga. Dikasih binatang-binatang penjaga, gak tenang. Ya, jaga harta itu tidak menenangkan. Mencarinya lelah, sudah dimiliki, gak tenang. Kalau hilang gimana? Simpan di bank, kalau dikuasai gimana? Simpan di rumah, kalau ada yang maling gimana? Lelah. Mencarinya lelah, memiliki juga capek. Maka tampak bagaimana kemuliaan ilmu dan harta. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa sebab kata Ali ilmu lebih baik daripada harta? Kata beliau, al ilmu yasku alal itfaq wal malu tankusu an nafaqah. Ilmu akan terus bertambah ketika dia diinfakkan. Coba antum baru mulai belajar bahasa Arab. Boleh ngerti dikit-dikit. Kalau mau cepat cari murid. Walaupun satu. Walaupun muridnya istri antum. Atau suami antum, nah antum. Cari murid. Baru tahu isim fi'il huruf. Ya gitu kan. Perbedaan antara isim fi'il dan huruf. Langsung ajarkan. Itu langsung nempel tuh. Artinya sudah disiapkan kondisi nambah materi baru siap. Kadang-kadang kita belajar itu kan kenapa gagal? Bab pertama belum kelar, udah nambah bab kedua. Belum kelar juga, nambah bab ketiga. Begitu bab kelima, berhenti belajar. Nah, udah pusing ngungkul. Tiap bab melahirkan kepusingan, berhenti. Gak bertambah kan ilmu kan? Seperti itu. Tapi ilmu itu semakin dia diajarkan, dia semakin bertambah. Sedangkan harta, ya, ketika dia diinfakkan maka dia berkurang. Tapi orang yang memiliki ilmu, ketika dia menginfakkan harta dasarkan ilmunya, maka dia mendapatkan pertambahan. Tapi artinya ketika harta itu dibelanjakan dia akan habis, kecuali kalau dia sedekahkan. Alasan yang ketiga, manfaatul mali tazulu bizawalihi. Manfaat dari harta itu habis ketika orangnya juga wafat. Ya. Atau ketika harta itu juga habis. Hartanya habis sudah selesai manfaatnya. Ini tentang keutamaan ilmu dan harta. Pindah kepada nasihat yang ketiga, Ali kepada Kumail. Ya Kumail, mahabbatul alim dinun yudanu biha. Al ilmu yaksibul alima ta'ata li rabbi fi hayatihi wa jamilal uhdusati ba'da wafatihi wa sani'atul mali tazulu bi zawalihi wal ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ya. Ini Ali masih menjelaskan tentang ilmu dan sekarang pindah kepada orangnya. Kata Ali kepada Kumail, ya Kumail, mencintai seorang alim itu adalah agama yang dengan seseorang itu beragama di atasnya. Jadi artinya salah satu keberkahan seseorang yang belajar adalah dia mencintai gurunya. Dan Ali menyebutkan itu bagian dari agama. Bagian dari agama. Dan bagaimana pengaruh ilmu kepada orang alim? Yaitu apa? Setiap kali ilmu itu bertambah kepada seorang alim, maka ilmu itu akan melahirkan ketaatan kepada Robnya ketika dia hidup. Dan ya, ketika dia mati itu menjadi pesona tersendiri buat dirinya. Sedangkan pencari dan pengumpul harta hilang dengan hilangnya sang pemilik. Ilmu adalah hakim yang memerintah dan harta adalah yang diperintah.
Ya Kumail, wahai Kumail, mata khazanul amwal wahum ahya. Wahai Kumail, wafat para pemegang harta di saat mereka masih hidup. Hartanya ada, orangnya udah wafat duluan. Sedangkan wal ulama baquna ma baqiya ad-dahr. Sedangkan para ulama tetap hidup sepanjang masa. A'yanuhum mafqudatun. Jasad mereka telah tiada, wa amsalum fil qulbi maujudatun. Sementara nama baik mereka tetap ada dalam hati. Ha innaha huna wa asyara biyadi ila sadri. Sambil menunjuk, Ali menunjuk ke arah dadanya. Jadi pemilik hartanya masih ada, dia meninggal, orang udah lupa. Orang nanti akan memperebutkan hartanya, udah gak lagi lihat sang pemilik. Tapi orang yang berilmu, maka jasad mereka telah tiada, sementara ilmunya tetap diingat di dalam hati. Ya. Ini kurang lebih nasihat Ali kepada Kumail bin Ziyad an-Nakhai tentang ilmu, keutamaan ilmu dibanding harta, dan bagaimana kedudukan ahli ilmu, ya, bagaimana kedudukan ahli ilmu, ya. Wasiat yang kedua, di antara mutiara nasihatnya Ali yang sangat indah, ini berkaitan dengan dakwah, ya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diberikan oleh Imam Bukhari pada jilid yang pertama halaman 37, kata Ali, haddisun nasa bima ya'rifun atuhibbuna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Berbicaralah kepada manusia dengan sesuatu yang mereka bisa memahaminya. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan? Maka kata penulis, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, kata dia, Inna hada tawjihul karimu min al-mu'minin Ali radhiyallahu yahdi li ikhwana alladhi yatasadduna li wa'din nasi warsyadihim ayyajannabu ma qad yusirul qalaqa aw hayratan laydil mustami'in min khilali dhikri ba'dil qasasil gharibah awil akhbari allati tashtamilu alal ma'ani la tasta'ibuha uqulun amati wa bi muhkamil Qur'an wa sunnah wa wa'dihun nusus ma yakfi wa yashfi. Sesungguhnya pengarahan yang mulia dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini diberikan kepada saudara-saudara kita yang biasa memberikan nasihat dan pengarahan kepada masyarakat atau kepada jamaah pengajian. Apa nasihatnya? Adalah hendaknya mereka menjauhi sesuatu atau memberikan sebuah statement yang dapat membangkitkan kegalauan atau kebingungan kepada orang yang mendengar ceramahnya. Seperti mungkin dia menceritakan sebagian cerita yang aneh, ya, atau berita-berita yang mengandung pemahaman yang sulit dipahami oleh akal kalangan orang awam. Padahal, ya, apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah itu jelas nyata dan sudah memadai. Mengapa? Maksudnya tidak sampaikan saja kepada manusia itu ayat dan hadis. Karena sebagian orang, ya, berceramah itu nggak nukil ayat, nggak nukil hadis, tapi apa? Memberikan cerita-cerita pengalaman yang mungkin orang lihat nih masuk akal tuh, gitu. Itu padahal yang menilainya orang yang awam atau kisah-kisah yang aneh gitu. Sampai-sampai kita dapati, ya, sekarang banyak kan orang ketika membuat ini munculkan di YouTube, munculkan di ini dan segala macam media. Sampai kita dapati ada seseorang yang berani berkata begini,
barang siapa yang minum kopi atau dalam perutnya ada bekas kopi, maka dia tidak akan tersentuh api neraka. Ini kabar gembira ini bagi yang senang kopi gitu. Tapi bergembira dengan cara yang salah. Kenapa? Karena aneh. Bagi yang suka ngopi, termasuk saya suka ngopi ya. Kopi paste paling tidak. Itu masa iya sih? Gitu kan. Gitu. Akhirnya apa? Allah dan Rasulnya didustakan. Karena apa? Karena orang ini menyampaikan kisah berita yang aneh, mengatasnamakan agama. Makanya Ali berpesan seperti ini, hadisun nasa bima ya'rifun, ya, atuhibbu ayyukadzaballahu wa rasuluh. Sampaikan kepada manusia apa-apa yang mereka mudah memahaminya. Apakah engkau ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ya, di antaranya begitu contohnya. Kata Syekh penulis buku ini, Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil ini. Di antaranya apa? Adanya orang-orang mengatasnamakan ceramah agama, tapi menghadirkan kisah-kisah menurut standar orang awam aja itu nggak masuk akal. Akhirnya apa? Mereka merendahkan nilai-nilai agama. Mereka merendahkan nilai-nilai kedudukan mulia seorang penceramah. Karena adanya orang seperti ini. Ya. Padahal Al-Quran dan Sunnah, ya, itu sudah cukup memadai memberikan bimbingan dan dibutuhkan oleh manusia. Ini wasiat yang kedua. Nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga, di antara mutiara nasihat Ali bin Abi Thalib yang indah, itu tatkala beliau takziah. Ini konteksnya tentang sabar. Tentang sabar. Beliau ketika takziah bertemu dengan seseorang yang anaknya wafat. Beliau takziah. Apa kata beliau? Begini. Innak in sabarta jara alaika al-qadar wa anta majur. Wa in jaza'ta jara alaika al-qadar wa anta ma'zur. Ini Masya Allah. Ucapannya antara ma'jur dengan ma'zur. Kalau ma'jur itu dapat ajar, dapat pahala. Ma'zur itu dapat azr, dapat dosa. Ini nasihat Ali kepada sang bapak. Ketika beliau mentakziah ya sang bapaknya ini yang anaknya wafat. Apa kata Ali? Innaka in sabarta, sesungguhnya jika engkau sabar, ya, jara alaikal qadar, maka niscaya namanya takdir tetap terjadi pada dirimu. Wa anta majur, tapi engkau dapat pahala karena engkau sabar kan? Kan udah takdir nih. Wa in jaza'ta jara alaikal qadar, tapi bila engkau lebih memilih mengeluh, tidak sabar, apakah takdir juga tidak berlaku? Kan tetap berlaku takdir. Wa anta majur, tapi kali ini engkau mendapatkan dosa. Emang ketika seorang itu mengeluh, berkeluh kesah atas kematian anaknya, ya, apakah kemudian anaknya bisa hidup kembali? Kan tidak. Anaknya kembali tidak, tapi dosa dicatat karena tidak sabar. Maka bila kita mendapatkan masalah, ya, mendapatkan musibah, maka kita mengatakan musibah ini takdir Allah dan dia tidak hilang, baik kita ridho atau tidak ridho, nggak akan hilang. Tapi bedanya kalau kita ridho dan sabar kita dapat pahala, kalau kita tidak ridho tidak sabar kita dapat dosa. Itu aja pilihannya. Maka katakan kepada diri kita, ketika kita menghadapi berbagai macam musibah, persoalan yang membuat
ya, kita pusing, yang membuat kita galau. Kita dihadapkan pada dua pilihan, ingin dapat dosa atau cari pahala. Hanya dua itu pilihannya. Tentu pilihan seorang mukmin ingin cari pahala dong, maka pilih sabar. Pilih sabar. Tapi bila tidak sabar, ya siap-siap saja dapat dosa. Barjeng masalahnya nggak hilang, barjeng musibahnya tetap ada. Maka rugi dua kali kan? Pertama, kerugian pertama masalah tidak hilang. Yang kedua, kerugian dosa. Dan musibah yang kedua ini lebih besar daripada musibah yang pertama. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah agama. Musibah dunia itu biasa. Tapi musibah agama mengancam akhirat kita. Musibah dunia nanti berlalu dengan seiringnya waktu berlalu. Atau ketika masalah itu selesai. Tapi musibah agama bisa lanjut sampai akhirat. Ketika dosa itu kita ukirkan karena ketidaktepatan kita menghadapi musibah atau masalah kita. Ya, ini nasihat yang sangat berharga ya. Ya, untuk kita di saat musibah itu terjadi atau kita dirundung sedang berbagai macam masalah yang kita tahu masalah ini belum ada solusinya, maka jangan isi masa-masa itu dengan dosa karena kita mengeluh dan berkeluh kesah. Ya. Tapi tahan diri kita, tahan lisan kita agar kita mendapatkan pahala. Agar kita mendapatkan pahala. Nah, letak ujiannya kan di situ. Letak ujiannya di situ. Jadi mengapa setiap persoalan berat yang kita hadapi ya itu melahirkan kegelisahan. Sebab utamanya karena kita menghadapinya dengan akal pikiran. Dengan akal pikiran. Bukan berarti ente mikir. Bukan. Tapi mengandalkan solusinya melalui akal pikiran saja tidak mengembalikan itu kepada Allah. Allahnya dilewat. Allahnya dilupakan. Doanya ditinggalkan. Tawakalnya dihilangkan. Enggak kemudian dia diam, dia bangun, dia berwudu. Ya di malam hari. Dia sholat, kemudian dia mengadak dua tangannya. Dia kembalikan semua kepada Allah. Ya Allah. Dia serahkan semua kepada Allah. Ya, maka dari perbuatan ini muncul ketegaran dalam jiwanya. Muncul ketenangan di dalam batinnya. Dan hadir kekuatan baru dalam pikirannya melahirkan strategi-strategi jitu untuk melangkah. Allah berikan dia solusi. Sebab ketika orang itu mengandalkan otaknya saja, maka dijadikan dia panik. Ketika orang itu panik, dia sudah tidak bisa mikir, akhirnya stres, depresi, udah nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya kena stroke, kena jantung. Masalah satu nggak selesai, pindah ke masalah yang kedua plus dosa. Bertubi-tubi. Ya, bertubi-tubi. Maka rugi dunia dan terancam akhirat. Oleh karenanya ikhwas sekalian, betapa kita sangat membutuhkan hidayah dan taufik dari Allah agar Allah mendatangkan ilmu yang benar kepada kita ketika kita menghadapi musibah. Memang kita sudah ngaji, belajar tentang sabar, dalilnya, keutamaannya. Tapi ilmu itu diamalkan ketika musibahnya terjadi. Ketika masalahnya muncul. Gunakan ilmu sabar. Kan kadang-kadang kita termasuk orang yang sangat bijak ya. Ketika dapat teman kita, saudara kita. Udah sabar. Namanya juga udah musibah. Udah sabar. Ini kan masalah memang udah takdir. Tapi ketika itu menimpa kita langsung uring-uringan. Bener gak? Langsung si budak letih kekosehan. Sebagian sampai nenggak minuman keras. Maksudnya minum keras teh cairna jeung botol-botolna.
minuman keras teh. Gitu. Ada yang sampai narkoba, ada yang sampai bunuh diri. Ya, ada yang sampai membunuh orang lain karena kesinggung, lagi ada masalah kesinggung, dor, sembelih, tusuk gitu kan. Semakin banyak masalahnya, akhirnya dalam penjara. Gitu. Betapa kita sangat butuh Allah memberikan kita taufik di saat kita menghadapi betul kondisi seperti itu, Allah datangkan ilmu untuk bisa kita amalkan. Betul. Kita butuh Allah memberikan hidayah taufik kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan ilmu tentang sabar ini. Gitu. Coba aja anak ulangi kalimat anak ya. Ya termasuk yang ngomong, ini nasihat untuk yang ngomong juga. Karena kita sama-sama sedang belajar. Kita seringkali memposisikan dia menjadi orang yang sangat bijak. Kita dapati saudara kita, teman kita, keluarga kita ya sedang dirundung masalah atau sedang dirundung musibah, kita menyatakan sabar. Ini sudah takdir, benar gak? Tapi ketika musibah itu menimpa kita, kita lupa dengan nasihat-nasihat tersebut. Antum jangan dikira loh itu menimpa kita saja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah kehilangan kendali ketika dia mendapati Rasulullah wafat. Ya, Rasulullah wafat. Madinah itu dirundung kesedihan. Semuanya banyak diam terpaku seolah Madinah itu sepi dan banjir air mata. Sampai Umar tidak bisa mengendalikan dirinya, ya sambil menghunuskan pedangnya. Barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad wafat, aku akan penggal kepalanya. Abu Bakar belum hadir itu. Belum hadir. Begitu Abu Bakar hadir, Umar masih di luar tuh lagi ngomong begitu tuh. Abu Bakar masuk ke kedai Rasulullah SAW, membuka muka dan mencium ya mukanya, lalu mengatakan engkau itu begitu indah hidup maupun wafatmu ya Rasul. Kemudian Abu Bakar keluar dari rumah Rasul, kemudian mendiamkan Umar. Namun bahasa kita, dah duduk. Kalau Abu Bakar berceramah, ya. Abu Bakar berkata, wa man ya'budu Muhammad fa inna Muhammad dan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah mati. Wa man ya'budullah fa innal hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah selalu hidup dan tidak akan mati. Kemudian Abu Bakar menukil ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Nukilkan ayat ini di saat yang sangat tepat. Lihat, Allah berikan kekuatan iman dan ilmu kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar berkata, tidaklah Muhammad itu kecuali dia adalah seorang rasul dan telah berlalu di hadapannya rasul-rasul. Apakah kalau dia mati atau dia terbunuh, kalian kembali lagi kepada kekufuran kalian? Umar itu langsung lemes. Padahal ayat itu ayat yang paling dihafal oleh dirinya, tapi seolah-olah baru terdengar. Nah begitulah. Kita pun pasti kalau Umar mengalami itu, kita pasti akan lebih mudah mengalaminya. Kita belajar agama, tapi ketika kita menghadapi masalah, kita selalu lupa apa yang pernah kita pelajari. Ilmu tentang sabar ini lupa. Yang hadir kita selesaikan dengan akal pikiran kita. Saya kudu kieu, saya kudu ke dokter, saya kudu gini, habis dengan apa logika kita, sebab akibat. Ini sebabnya kieu, maka akibatnya kieu. Akhirnya apa? Lupa untuk memperhatikan iman, lupa untuk mengembalikan semua kepada Allah, lupa untuk kemudian dia bangun malam, ruku dan bersujud, bersimpuh dan meminta kepada Allah. Kenapa? Dia hadapi semua persoalan dirinya dengan apa? Dengan kekuatan berpikirnya, dengan kekuatan mentalnya, dan tidak mengembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Maka nasihat Ali ini nasihat yang sangat luar biasa. Ya. Innaka in sabarta jara alaikal qadar wa anta ma'jur. Wa in jaza'ta jara alaikal qadar wa anta ma'zur. Nah, itu kalimatnya bagus itu. Innaka in sabarta jara alaikal qadar wa anta ma'jur. Wa in jaza'ta jara alaikal qadar wa anta ma'zur. Masya Allah. Engkau sabar, musibah tetap terjadi, tapi engkau dapat pahala. Engkau enggak sabar, musibah tetap terjadi, tapi engkau dapat dosa, gitu kan? Masya Allah. Maka carilah pahala di saat musibah dan masalah itu menimpa kita. Jangan sampai kita turutkan hawa nafsu kita sehingga masalah enggak selesai, dosa tetap dicatat. Dosa tetap dicatat. Wasiat yang keempat, yang terakhir yang merupakan materi kita pada hari ini, tentu wasiat Ali bin Abi Thalib ini banyak ya. Kita ambil 4 saja karena menyesuaikan waktu yang tersedia di kita. Di antara nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata Ali, "Inna ni'mata muwassadatun bisyukri wa syukru mu'allaqun bil mazidi wa huwa makrunani fi qarnin fala yanqati al mazidu minallahi hatta yanqata syukru minal abdi." Ini dalam kitab Asy-Syukur karya Ibnu Abi Dunya halaman 11. Menukil perkataan Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, sesungguhnya nikmat itu ya keberlanjutannya tergantung bersyukurnya seseorang. Wa syukru mu'allaqun bil mazid, dan bersyukur ini menentukan pertambahannya. Keduanya ini saling berkaitan erat, selalu berdampingan. Ya, artinya syukur bertambah nikmat. Dan tidaklah bertambahnya nikmat Allah itu, tidaklah pertambahan itu menjadi terhenti. Tadinya nambah tuh, kemudian langsung berhenti nikmat tersebut, kecuali seorang hamba tersebut sudah meninggalkan syukurnya. Kan Allah Ta'ala berfirman, "Lain syakartum la azidannakum," Ibrahim ayat 7. Kalau engkau bersyukur, nikmat bertambah. Artinya kapan nikmat seseorang itu Allah cabut? Ketika dia menghentikan syukurnya. Dan kata penulis yaitu Dr. Umar Abdullah bin Muqbil, "Inna fahma hadil haqiqati yakshifu laka sirran min asrari tabaddul ni'am ala umamin wa jama'atin wa afradin wa sadaqallahu idh yaqul dhalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim." Al-Anfal ayat 53. Antum buka surat Al-Anfal ayat 53. Sesungguhnya bila seseorang memahami hakikat ini, maka akan terbuka ya bagi dirinya di antara rahasia-rahasia mengapa nikmat itu berubah pada suatu kaum, pada suatu golongan, pada suatu individu. Mengapa nikmat itu menjadi berubah? Ya. Dan benarlah Allah Subhanahu wa taala tatkala berfirman, "Dzalika," yang demikian itu dikarenakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengganti nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada suatu kaum sampai mereka mengubah nikmat-nikmat tersebut dari diri mereka. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, Syekh memaksudkan bahwasanya Allah cabut nikmat
yang Allah telah berikan kepada suatu kaum dengan sebab karena mereka tak lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, penting bagi kita untuk menelusuri ilmu tentang hakikat bersyukur. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib menyebutkan bahwasanya ada 3 tanda kebahagiaan seseorang. Yang pertama, ketika diberikan nikmat dia bersyukur. Yang kedua, ketika diberikan musibah dia bersabar. Yang ketiga, ketika melakukan dosa dia beristighfar, bertobat kepada Allah. Ya. Hadis salasa unwan sa'adah. 3 perkara ini merupakan tanda kebahagiaan seseorang. Ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika mendapatkan musibah dia bersabar, ketika melakukan dosa dia bertobat dan beristighfar. Ya. Wali syukri salah satu arkan, dan bersyukur itu memiliki 3 rukun. Dan bila salah satu rukun ini hilang, maka hilanglah bersyukur seseorang tersebut. Artinya bila seseorang melengkapkan 3 ini, maka nikmat-nikmat Allah akan terus bertambah kepada dirinya. Yang pertama, hati. Jadi rukun syukur itu akan sempurna bila kita melibatkan 3 pelakunya. 3 pelakunya. Hati, lisan, dan anggota badan. Bila salah satu tidak dilibatkan atau melibatkannya dengan cara yang salah, maka bersyukur akan gugur dan nikmat akan berkurang bahkan hilang. Apa yang dilakukan oleh hati? Yaitu apa? I'tirabu an-ni'am ilal mun'im. Mengakui, hati mengakui bahwa nikmat-nikmat tersebut datangnya dari Allah. Yang kedua, pelakunya siapa? Lisan. Apa yang dilakukan oleh lisan bersyukur? As-sana'u 'alallah. Yaitu apa? Lisannya memuji Allah karena telah memberikan nikmat. Yang ketiga, ta'atul mun'im. Ya, isti'malun ni'mah fi ta'atil mun'im. Yang ketiga, pelakunya adalah dengan anggota badan, bil jawarih. Apa itu? Menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mentaati zat yang telah memberikan nikmat, yaitu Allah. Ya. Yang pertama dengan hati mengakui nikmat itu datang dari Allah. Lisannya makanya memujinya Allah. Kemudian dia gunakan, sudah dia akui, sudah dia puji Allah, dan itu dia gerakkan anggota badannya menggunakan nikmat itu untuk semakin dekat dengan Allah, mentaati Allah, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka bila seseorang pelaku nikmat yang kedua, dia benar mengucapkan alhamdulillah. Lisannya mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wah, ini Masya Allah, saya ini bisa begini nih karena Masya Allah, Allah mudahkan. Karena Allah yang bantu, Allah yang tolong. Tapi hatinya berkata lain. Hatinya berkata, atuh aing teh saheula atuh. Gugur bersyukurnya. Bentar lagi Allah cabut nikmatnya. Kalau Korun itu lebih dahsyat, hatinya lisannya nyambung dengan hatinya. Korun berkata, ini kan hartanya sangat banyak tuh. Ya, sangat banyak hartanya itu. Sampai kunci gudang hartanya itu sampai ratusan. Artinya pintu gudang hartanya kan banyak. Itu sampai ratusan. Sampai dibawa, saking banyak kunci itu dibawa oleh beberapa orang. Saking banyaknya ya kamar-kamar tempat simpan hartanya. Korun berkata,
Allah sebutkan surah Al-Qasas ayat 78, innama utitu ala ilmin indi. Aku dapatkan ini semua karena ilmu yang ada pada diriku. Maksud para ulama, ilmu di sini karena ilmu ada dua maksud. Tafsir yang pertama, ilmu adalah karena aku berilmu mengetahui bahwa karena aku melihat Allah memang melihat aku pantas mendapatkannya. Karena aku tahu Allah tahu aku pantas mendapatkannya. Maksudnya ilmu yang pertama, karena aku tahu Allah tahu aku pantas mendapatkannya. Mana ilmu yang kedua? Artinya karena aku memiliki ilmu tentang bagaimana berbisnis, maka aku kaya. Maka Qarun telah gagal pada lisan dan hatinya, dan juga dengan anggota badannya. Dia tidak gunakan hartanya untuk beriman kepada Nabi Musa dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia menyombongkan harta yang dia miliki dan mengatakan, karena saya pekerja keras, karena saya rajin bisnis, karena saya pintar dagang, matak orang tebenghar. Gagal, tunggu waktunya. Allah akan ambil tuh nikmat. Kalau sudah, hati sudah seperti itu. Karena tidak bersyukur itu erat sifatnya dengan sifat takabur, itu nggak akan jauh. Orang yang tidak bersyukur erat sifatnya dengan sikap takabur. Dan bila orang sudah takabur, tunggu saja, waktu kehancurannya sudah akan tiba. Kalau dia sudah takabur, waktu kehancuran sudah akan dekat. Kalau dia sudah takabur, kalau dia sudah mengatakan bahwa semua ini karena saya, semua ini karena aku pinter, karena aku rajin belajar, karena aku rajin bekerja, karena aku rajin ini, semua sandarkan kepada aku. Nah, keakuan inilah yang nanti akan menjadikan sebab kehancurannya semakin dekat. Maka Allah hentikan nikmatnya, Allah ganti dia dengan adab plus dia berdosa. Itu di dunia sebelum di akhirat. Ya. Inilah wasiat di antara nasihat-nasihat wejangan Ali bin Abi Thalib kepada kita tentang pentingnya kita bersyukur, pentingnya kita bersabar, ya, pentingnya kita untuk menghargai orang alim, memuliakan mereka, ya, dan pentingnya kita memiliki adab-adab dalam ilmu dan bagaimana kita memuliakan ilmu daripada harta. Daripada ilmu, memuliakan ilmu daripada harta. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta, bukan. Tapi Anda cari harta, tapi jangan lupa cari ilmu. Karena nanti ilmu yang Anda miliki, ilmu ini akan bisa menjaga hartamu dengan benar. Ya, Anda akan gunakan harta Anda di jalan yang benar yang Allah cinta dan ridhoi. Matak doa yang setiap habis subuh Rasulullah ajarkan untuk kita baca di tiap subuh dengan doa yang pertama minta ilmu kan. Habis salat subuh itu dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbalan. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Rasul mengajarkan kepada kita ketika kita di pagi hari membuka hari kita, minta ilmu dulu kepada Allah. Karena kalau Allah berikan ilmu, rezeki kita akan thayyib. Amal kita akan diterima karena kita tahu bagaimana mencari rezeki yang barokah. Kita akan tahu mana amal yang diterima, mana perusak-perusak amal, ku ilmu. Jadi sebelum kita bicara tentang dimudahkan rezeki, dimudahkan untuk beramal, minta pertama dulu kepada Allah apa? Ilmu yang bermanfaat. Maka para jamaah sekalian harus fokus baca doa itu tuh habis subuh tuh. Syekh Abdul Razak termasuk memberikan kritikan. Di antara kesalahan besar orang yang berzikir adalah tidak paham mana dan tidak hadir hati. Dua itu. Di antara kesalahan orang dalam berzikir adalah tidak paham mana dan tidak hadir hati. Ada orang kan yang qomat kamit itu tapi dia nggak tahu dia sedang minta apa sih sama Allah. Dia zikir ini maksudnya apa sih? Kan banyak tuh yang kayak gitu. Ada yang tahu tapi ketika dibaca hatinya nggak hadir. Ana yakin
Kita yang hadir di sini mayoritasnya bahkan mungkin seluruhnya tahu arti doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa mutaqabbalan. Tapi berapa banyak di antara kita ketika membaca itu tidak paham arti, dan bagi yang paham kita tidak hadir hati. Tidak paham arti dan tidak hadir hati. Dua itu di antara kesalahan besar orang-orang yang berdoa dan berzikir. Yaitu beliau nukilkan dalam kitab beliau Fiqhi al-Adiyah wal Azkar. Itu pernah saya sampaikan di Masjid Cipaganti dulu di masa yang lalu. Sudah sangat lama rasa-rasanya ya Cipaganti ya. Udah berapa abad kita nggak ke Cipaganti ya. Semoga Allah berikan kemudahan dan membukakan hati manusia sehingga kita bisa ngaji di Cipaganti ya. Jadi akhirnya di Cipagentos akhirnya teh. Di Cipaganti mah. Baik para jamaah sekalian dan juga para pemirsa pendengar, itu barangkali sedikit yang bisa saya nukilkan dari apa yang saya cari untuk materi. Jadi materi ini juga saya mah cari-cari ya, materi yang apa yang agak unik lah. Ya alhamdulillah dapat kitab Min Mawa'idis Sahabah di antara wejangan sahabat. Itu karya Dr. Umar Atullah Al-Muqbil. Bismillah. Ini pertanyaan ya. Saya kalau baca, ini dari ibu-ibu. Saya kalau baca tulisan ibu-ibu itu suka terharu. Bukan karena ibu-ibu tulisannya beraragus gitu. Ya, terharu memikirin tulisan orang. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ana minta nasihat ya. Bagaimana caranya bersabar di depan di saat tertimpa musibah atau ujian? Doa apa yang diucapkan saat ingin bersabar atas musibah tersebut? Jazakallahu khairan. Insyaallah ya. Terima kasih ibu yang bertanya dan terima kasih atas tulisannya yang bagus ya. Ini asli ya, saya bukan, ini bagus tulisannya ya. Tapi yang mau nulisnya jangan GR ya. Maksud saya menyampaikan ada sebagian tulisan, tidak semua tulisan bagus ya. Ada tulisan, sebagian tulisan datang ke saya, itu tulisannya saya harus butuh penterjemah. Dan penterjemahnya ada di samping saya. Ternyata dia juga kesulitan. Jadi di antara adab dalam bertanya berupa tulisan, maka tulislah dengan tulisan yang bagus ya, yang bisa dibaca oleh yang membaca. Bagaimana caranya bersabar atau doa apa yang dibaca ketika kita ditimpa musibah? Ya. Kalau doa, saya yakin kita semuanya paham ya bahwa doa ketika ditimpa musibah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minhu gitu kan. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini dan gantikan untukku yang lebih baik. Ya, atau dengan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya, musibah ini akan berhenti dengan kematian kita. Ya, musibah ini akan berhenti dengan kematian kita dan kita akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan sikap kita ketika kita menghadapi musibah, kita sabar atau tidak, husnuzon kepada Allah atau tidak. Itu mana ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di antara maknanya. Ya. Yang kedua, bagaimana cara selain berdoa ya, itu kan bacaan doa. Mungkin dari penjelasan para ahli ilmu dan juga mungkin pengalaman dari orang-orang yang bijak. Yang paling mendasar ini ya. Ini bila kita kaitkan dengan iman kita, yang paling mendasar ketika cara terjitu untuk menghadapi musibah adalah apa? Jaga husnudzon kita kepada Allah. Jaga husnudzon kita kepada Allah.
Jangan sampai ketika kita musibah itu menimpa kita lalu kita berkata, ya Allah, apa salah saya ya Allah? Apa dosa saya ya Allah? Sampai Engkau berikan aku masalah yang bertubi-tubi, musibah yang berat ini ya Allah. Itu udah suuzon kepada Allah. Dia merasa Allah itu tidak tepat memberikan musibah. Salah sasaran, kan begitu? Itu kan suuzon kepada Allah namanya. Dikira Allah jahil apa? Tidak memiliki ilmu apa ketika menerapkan musibah yang berbeda-beda kepada yang berbeda-beda. Allah tidak mungkin salah sasaran. Ini dasar yang pertama. Ya, jaga husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bila kita ingin cari kambing hitam, bila kita ingin mencari siapa yang benar dan salah, maka yang pertama yang harus kita salahkan adalah diri kita. Allah memberikan kita musibah, memberikan kita masalah dengan dua alasan. Ima itu ujian, memang itu hukuman. Dan dua-duanya datang bersamaan. Ima itu ujian, emang itu hukuman atas dosa-dosa kita. Hukuman atau dosa, ya, ujian. Apakah kita mau meningkatkan iman kita? Dengan cara kita bertobat, kan naik tuh iman. Dan dengan kita fokus kepada ketaatan. Itu yang kedua. Ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan, musibah, maka yang pertama yang harus kita carikan kambing hitam adalah diri kita sendiri. Di dalam banyak nasihat para ulama, di antara sebab rusaknya hati seseorang adalah ketika dia menghadapi suatu persoalan atau musibah, dia berusaha untuk menyalahkan orang lain. Kenapa saya begini? Saya nggak pantas diperlakukan begini itu. Sering mencari pembenaran diri. Makanya hatinya menjadi tambah rusak. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, Zaharal fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aidinas wa ya'fu an katsir. Telah merata kerusakan di daratan dan di lautan akibat sebab ulah perbuatan tangan-tangan manusia, tapi Allah banyak memaafkan. Ya. Iya. Allah di ayat yang lain berfirman, "Lau yu'akhidullah" lapatnya. Mananya begini. Seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan siksa hukuman akibat kezaliman manusia, ma taraka 'alal ardi min dabbah. Allah tidak akan sisakan satu pun makhluk melata bisa hidup di atas muka bumi ini, saking banyaknya dosa manusia. Tapi Allah banyak maafkan kesalahan manusia sehingga adab Allah itu tidaklah ratakan menimpa seluruh manusia. Tapi kalau Allah ingin menghukum manusia akibat dosa-dosa mereka, Allah pasti tidak akan sisakan satu makhluk melata bisa berdiri tegak di muka bumi ini. Tapi Allah banyak maafkan. Allah tutupi kesalahan mereka. Maka oleh karena itu, ketika kita menghadapi musibah persoalan, yang pertama yang harus kita tuduh itu adalah diri kita. Jangan coba-coba cari pembenaran dulu, lalu kemudian menyalahkan orang lain. Ini si bapak sih jadi we orang tekil, mama sih jadi we orang tekil, kamu sih ya sudah kemana-mana. Dan para ulama menyebutkan di antara buah buruk dari sebuah dosa, ya, dulu para ulama dahulu berkata begini, kami mendapati akibat buruk dosa kami yaitu didapatinya keluarga itu tidak mau taat. Allah jadikan keluarga kita tuh nggak mau ikut sama
nasihat kita, apa perintah kita. Ya, tiba-tiba pulang ke rumah berantem. Omongan kita nggak didengar, berantem. Itu dosa maksiat yang Allah segerakan ketika seorang itu berada di luar rumah. Nah, kan nasihat buat bapak-bapak, buat para orang tua ketika pulang ke rumah dengan pasangan atau dengan anak-anak mereka. Mengapa anak-anak mereka sudah diatur? Itu bisa jadi akibat dosa orang tuanya di luar rumah atau selama yang dia lakukan. Anaknya nggak mau, nggak mudah diatur, pengennya melawan dan membangkang. Ya, maka banyak muhasabah, banyak mengembalikan kepada diri. Jadi apapun persoalan, apapun kesulitan atau musuh kita hadapi, maka yang pertama yang harus kita benahi adalah diri kita. Itu penting. Itu penting itu. Yang keempat, itu udah berapa tuh? 3 kan? Yang pertama apa? Jaga husnuzon kita kepada Allah. Yang pertama itu berdoa menurutnya itu dengan doa tadi, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minhu, atau ucapan ilahul arji'un. Yang kedua apa? Jaga husnuzon kita selalu kepada Allah. Yang ketiga apa tadi? Ya, jangan coba untuk mencari pembenaran diri. Ya, kita harus banyak introspeksi karena adanya musibah dan persoalan itu secara bersamaan adalah ujian dan hukuman atas dosa-dosa kita. Ada hukuman atas dosa-dosa kita. Yang keempat adalah buka lagi ilmu tentang sabar dan keutamaannya. Dengarkan kaset, YouTube, buku, literatur yang menjelaskan sabar saat itu. Karena ketika kita gelisah panik, ilmu sabar tuh hilang biasanya. Dan keutamaan sabar itu hilang. Maka murojaah lagi. Dengarkan kaset tentang keutamaan sabar. Jangan andalkan kekuatan berpikir kita. Dan kekuatan mental kita, jangan. Kita butuh ilmu dari Allah, mencari barokah Al-Quran dan Sunnah. Cari. Ya. Dan yang kelima, ya ingat nasihat Ali ini. Yang kelima itu, kata Ali kan, engkau sabar nggak sabar, musibahmu nggak akan hilang. Takdir Allah tetap berjalan. Tapi ketika engkau tidak sabar, masalah muncul baru. Benar kan? Ketika orang nggak sabar itu muncul masalah baru. Pertama dosa, itu jelas. Yang kedua, ya masalah yang ada nggak hilang, plus muncul masalah baru ketika kita nggak sabar. Apa masalah baru muncul kita nggak sabar? Hati kita gelisah. Pikiran kita kacau, jantung kita berdetak, sebagian orang malah stroke. Masalah baru kan? Masalah yang pertama nggak hilang, muncul masalah yang kedua. Maka fikirkan itu pakai F, pakai P sih? Bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Indonesia pasti pakai, bahasa Sunda pasti pakai P. Yang betul pakai apa? EYD. Peyem ya, berarti P ya. Pikirkan akibat buruk kalau kita tidak sabar. Pikirkan itu. Mudorot ketika kita tidak sabar dan panik. Rugi. Masalah nggak selesai. Plus pikiran kita tambah kacau. Bahkan bisa melahirkan penyakit-penyakit yang lain. Berupa stroke. Berupa mungkin darah tinggi jadi naik. Gitu kan. Kemudian mungkin jantung bisa macam-macam. Ya, kita pikirkan, ada kan orang yang saking dia emosi sampai akhirnya sesak napas, langsung is dead. Ada loh orang yang seperti itu. Karena apa? Karena masalah itu dia hadapi dengan otak, pikiran dan mentalnya semata. Padahal ketika orang itu berhadapan dengan masalah dan musibah, otaknya itu sedang tidak normal, hatinya sedang kacau. Dia tidak bisa lagi mengandalkan kekuatannya sebagai manusia. Maka harus kembalikan semua mestinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan
pikirkan keburukan-keburukan dari bila kita tidak sabar. Kurang lebih 4 atau 5 ya barangkali strategi-strategi kita menghadapi berbagai macam musibah atau persoalan ya. Dan jangan keluhkan musibah dan persoalan kita kepada sembarang orang. Jangan. Karena bila kita tidak mendapatkan orang yang tepat, maka sesungguhnya akan melahirkan reaksi-reaksi yang memunculkan masalah baru buat kita. Betul loh. Kita sakit jantung. Ya, kita ceritakan semua penyakit kita itu kepada dokter umum, 10 dokter umum. Nanti dokter umum memberikan analisa diagnosa masalah penyakit ini dengan sudut pandang beda-beda kan? Nggak sampai kepada teknis masalah. Tapi coba kita langsung kepada spesialis jantung, langsung tek, berkisah di pasal jantung dan berbagai macam turun-turun masalahnya. Cepat selesai enggak? Cepat selesai. Pusing enggak? Enggak. Kenapa? Penyelesaian masalahnya fokus. Nah itu juga penting ya. Jangan sampai ketika kita punya musibah, punya masalah, itu kita ceritakan kepada semua orang. Sampai RT tahu kita lagi punya masalah, kita ada musibah. Ya. Maka bila kita ingin ceritakanlah kepada orang yang tepat dengan masalah yang kita hadapi, jangan kepada sembarang orang ya, apalagi bukan jurusannya ya, seperti itu. Mungkin demikian ikhwas sekalian, Bapak Ibu ya, para pendengar pemirsa, dari materi yang bisa kita sampaikan pada hari ini, dan setiap kebenaran dan kebaikan yang didengar pada hari ini, pastikan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf barangkali apabila ada salah ucap, salah kata, dan itu tidak ada sama sekali tujuan kecuali mengingatkan diri saya sendiri ya, bagian dari sharing, dan bila itu baik mudah-mudahan itu menjadi kebaikan buat saya dan semua kita hadir di sini, dan bila ada salah ucap saya mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis kita menjadi majelis ilmu yang bermanfaat, melahirkan amal yang bisa dibuktikan, dan semoga amal itu semua Allah terima. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.